Iya, kita ke informasi yang pertama. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan proyeksi hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME dapat terwujud pada tahun depan. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang masih tinggi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah negara seperti China, Korea, dan Eropa tertarik menggarap proyek tersebut dan saat ini tengah melakukan uji kelayakan atau feasibility study. Menurut Bahlil, proyek DME akan menggunakan batubara lokal dengan teknologi yang semakin efisien dan inovatif. Sementara itu, Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno menjelaskan, saat ini pemerintah masih meninjau ulang prospek proyek DME melalui sejumlah proposal baru dari investor. Dari sejumlah proposal tersebut, setidaknya ada 2 yang menunjukkan nilai investasi yang positif dan kompetitif. Proyek DME sebelumnya sempat mengalami kendala penetapan harga antara PTBA, Air Products, dan juga Pertamina. Namun pemerintah optimistis proyek ini dapat kembali dilanjutkan setelah tahap studi kelayakan selesai. Kita ke informasi berikutnya dari mancanegara. Raja Charles III resmi mencabut seluruh gelar adiknya Pangeran Andrew setelah skandal seksual yang kembali mencuat ke publik. Andrew juga diusir dari Royal Lodge di wilayah Windsor, mengakhiri hidup mewahnya di lingkaran kerajaan Inggris. Keputusan ini dipicu kaitannya dengan Jeffrey Epstein, terpidana kejahatan seksual asal Amerika Serikat yang meninggal di penjara pada 2019. Andrew dilaporkan pernah melakukan kekerasan seksual terhadap Virginia Giuffre saat korban masih berusia 17 tahun. Meski telah mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan pada 2022 dengan nilai yang diperkirakan lebih dari 12 juta dolar Amerika Serikat, Andrew tetap menolak tuduhan tersebut. Sebelumnya, Raja Charles telah memintanya melepaskan gelar Duke of York dan menarik semua tugas publiknya. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Raja Charles untuk memulihkan citra kerajaan Inggris di mata publik pasca serangkaian skandal yang menjerat keluarga kerajaan. Ya, kita kembali ke informasi domestik, pemirsa. Ada industri sepatu tanah air kembali menjadi sorotan setelah PT Victory Cingluh Indonesia melakukan PHK terhadap sekitar 3.000 pekerja. Langkah ini terkait penurunan kualitas produk ekspor yang menyebabkan retur dari pembeli global seperti Nike. Namun Serikat Buruh menilai PHK tersebut juga berkaitan dengan rencana relokasi pabrik ke wilayah dengan upah minimum lebih rendah seperti Jawa Tengah. Sebagian produksi dilaporkan akan dipindahkan ke Pekalongan, Batang, atau Brebes, sementara fasilitas di Tangerang masih dipertahankan untuk menjaga standar produksi. Kementerian Perindustrian menegaskan industri alas kaki nasional masih dalam kondisi positif dengan pertumbuhan sekitar 8% tahun ini. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Rizky Aditya Wijaya menyebut, fenomena PHK terjadi karena perpindahan lokasi produk ke daerah dengan upah lebih rendah seperti Cirebon, bukan karena perusahaan hengkang dari Indonesia. Rizky juga menegaskan Indonesia masih menjadi basis point utama bagi merek-merek internasional seperti Nike dan kondisi persaingan global masih terkendali. Hingga berita ini diturunkan, CNBC Indonesia belum berhasil menghubungi manajemen PT Victory Cingluh Indonesia. Kita ke informasi yang terakhir pada Hot News kita sore hari ini. Sejumlah kementerian mengalami kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN pada tahun ini. Terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebut akan mengalami kenaikan TUKIN hingga 100%. Namun Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku belum menerima informasi resmi terkait kenaikan tersebut. Purbaya menegaskan jika surat keputusan Presiden sudah terbit, maka pencairan dana akan segera dilakukan sesuai anggaran yang sudah tersedia dalam APBN 2026. Selain Kementerian SDM, sejumlah kementerian lain sudah mendapatkan penyesuaian TUKIN melalui Peraturan Presiden Nomor 18 hingga 20 tahun 2025. Keputusan tersebut mengatur kenaikan TUKIN bagi pegawai di Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam ketentuan baru ini, Menteri mendapat TUKIN sebesar 150% dari kelas jabatan tertinggi, sedangkan Wakil Menteri mendapat 150% atau mendapat 90% dari nilai tersebut. Penyesuaian TUKIN diberikan bagi pegawai dengan kelas jabatan 1 hingga 17 dengan nilai mulai dari 2,5 juta hingga 33,2 juta rupiah per bulan.